Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya kalian masih semangat kan di dalam menerima pembelajaran walaupun dengan cara daring. Anak-anak hebat, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 5. Silahkan anak-anak dibuka buku paketnya, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Anak-anak, pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar tentang otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Kemudian, fungsi otot pada manusia itu adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian otot juga berfungsi untuk menggerakkan jantung dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jadi anak-anak itu adalah fungsi otot pada manusia. Kemudian selain dari fungsi otot pada manusia, kita akan belajar macam-macam otot manusia. Mari kita bahas macam-macam otot manusia. Baik anak-anak hebat, otot yang pertama akan kita bahas adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Kita lihat, ini adalah otot polos. Ciri-ciri dari otot polos adalah waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Ini kalian baca sendiri ya. Kemudian tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi otot polos itu tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otot. Ya. Otot polos biasanya berada pada bagian usus. Ini usus, kemudian saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Baik anak-anak hebat, otot yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tulang manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan dengan otot rangka. Mengapa dinamakan sebagai otot rangka? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik: berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Jadi perbedaannya tadi, kalau otot polos itu bekerjanya tidak diperintah oleh otak, tetapi kalau otot lurik itu bekerja secara sadar dengan diperintah oleh otak. Jadi anak-anak nanti bisa memberikan perbedaan antara otot lurik dan otot polos. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, multisel, banyak sel, mempunyai pigmen mioglobin dan inti selnya yang berada di tepi. Otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Jadi otot jantung ini secara terus-menerus bekerja tanpa ada istirahat. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Otot jantung itu berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung itu terletak pada jantung, bekerja tanpa kesadaran manusia.
Jadi otot jantung itu bekerja tanpa kesadaran manusia. Memiliki satu inti sel, letaknya itu berada di tengah. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat pada otot jantung. Jadi anak-anak, itu adalah macam-macam otot yang perlu kalian ketahui. Oh iya, otot itu juga disebut juga dengan daging ya anak-anak ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang lihat gambar di bukumu halaman 107. Di situ kita disuruh menunjukkan di mana letak-letak otot ini berada. Kemudian kalian menghubungkan dengan menggunakan garis. Mari kita bekerja bersama-sama. Otot polos itu letaknya di mana? Tadi otot polos itu terletak di kandung kemih atau saluran pencernaan, ya, atau di usus. Kalau kita lihat otot polos itu ada di jantung kemih atau di usus. Kemudian otot lurik itu terletak di siku atau di lengan kita. Kemudian otot jantung itu terletak di jantung. Jadi anak-anak, kalian harus bisa mana yang termasuk letak dari otot polos, mana yang termasuk letak dari otot lurik dan otot jantung. Jadi otot polos itu terletak di antara usus, kemudian saluran pencernaan. Sedangkan otot lurik itu terletak di lengan atau di siku. Itu otot lurik. Sedangkan otot jantung itu terletak di jantung ya. Jadi anak-anak, itu adalah letak dari otot-otot yang berada pada tubuh kita. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Kemudian coba kalian di sini perbedaan ketiga jenis otot itu Ibu buatkan sebuah tabel. Jadi di buku kalian itu tidak ada. Maka Ibu sarankan untuk menulis di buku tulis kalian perbedaan ketiga jenis otot di bawah ini ya. Yang pertama adalah di sini ada pembeda, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Silahkan kalian tulis, ini dicatat di buku kalian biar kalian itu lebih enak belajarnya, lebih paham belajarnya ya. Jadi ini ditulis ya anak-anak ya, perbedaan ketiga jenis otot, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Anak-anak hebat. Nah, sekarang kita buka bukunya halaman 109. Kita buka bukunya halaman 110. 110 kita akan belajar tentang cover atau sampul. Nah, kemarin kita sudah tahu macam-macam dari gambar ilustrasi. Ya, gambar ilustrasi itu adalah gambar berupa foto, ada juga gambar berupa buatan tangan. Nah, termasuk salah satu contohnya adalah cover atau sampul. Ternyata ada dua macam desain dalam membuat cover, yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisannya sangat sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Ini namanya cover. Yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Nih, penuh warna gambar. Warnanya banyak, kemudian banyak gambarnya di sini. Kalau yang nomor pertama, itu cover yang pertama, hanya latarnya itu, backgroundnya itu berwarna putih. Tulisannya sangat sederhana, tidak dilengkapi dengan gambar. Sedangkan pada macam desain atau cover yang kedua adalah desain yang penuh dengan warna dan gambar. Ini gambarnya penuh sekali, kemudian diberi warna dan gambar-gambar yang sangat mencolok sekali ya. Anak-anak hebat, jadi itu adalah pembelajaran pembelajaran 5. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran 5 dapat Ibu simpulkan bahwa otot itu merupakan alat gerak aktif yang bisa menyebabkan suatu individu dapat bergerak. Kemudian macam-macam otot itu ada 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, kemudian anak-anak, untuk pembelajaran 5 ini, Ibu tidak akan memberi tugas pada kalian. Nah, untuk pembelajaran 5 Ibu cukupkan. Jangan lupa pesan Ibu buat murid-muridku tercinta, karena di pembelajaran 5 itu tidak ada tugas, maka kalian tidak diberi beban tugas untuk pembelajaran 5. Dan jangan lupa tetap semangat belajar, jagalah kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan kurangi mobilitas. Dan patuhilah
kata-kata orang tua kalian dan jangan lupa sholat. Anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.